Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas satu topik yang menarik banget buat dibahas. Tapi sebelumnya let me introduce myself first. Okay, my name is Satya Mulia Hadana and I am from IAIN Langsa dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswi semester 6. Podcast kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah yang mana dibimbing langsung oleh Bapak dosen Muhammad Syafi Antoni. Oke, seperti yang sudah saya mention di awal tadi bahwa kita bakal bahas satu topik yang menarik banget, yaitu berjudul perkembangan lembaga keuangan syariah. Nah, kira-kira sejauh mana nih teman-teman semua paham atau bahkan khatam mengenai lembaga keuangan syariah? Nah, yuk kita belajar bareng-bareng dalam podcast kali ini. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya tentu saja berkaitan dengan bidang keuangan. Nah, kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana, menyalurkan dana, dan yang lainnya. Dikarenakan kali ini kita hanya membahas lembaga keuangan syariah, maka kita hanya fokus ke lembaga keuangan syariah saja ya. Nah, pada dasarnya, lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Nah, pada dasarnya, lembaga keuangan itu memiliki dua bentuk. Yang pertama ada lembaga keuangan bank, tentu saja contohnya perbankan. Dan yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Ini dapat berupa perusahaan asuransi, koperasi, pasar modal, dan yang lainnya. Itu tadi pengetahuan dasar atau pengetahuan umum dari lembaga keuangan syariah. Nah, yuk kita mulai masuk ke perkembangan lembaga keuangan syariah. Kita mulai dari pada masa Rasulullah. Tentunya pada masa Rasulullah belum ada secara resmi disebutkan bahwa ada lembaga yang namanya lembaga keuangan syariah. Namun pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah pada masa modern saat ini telah menjadi bagian tradisi umat Islam pada masa Rasul. Sejak zaman Rasulullah SAW, praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi maupun keperluan usaha, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian, fungsi utama perbankan modern pada saat ini yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah terdapat satu lembaga yang bisa kita katakan sama dengan lembaga keuangan, yaitu Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal ini merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Nah, lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal ini. Sebagian berpendapat bahwa Baitul Mal ini semacam bank sentral seperti yang ada pada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa Baitul Mal itu semacam Menteri Keuangan atau Bendahara Negara, dikarenakan mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pembelanjaan negara. Nah, setelah Rasulullah wafat, tentunya masa kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh
Khulafa Ur-Rasyidin. Pada masa Khulafa Ur-Rasyidin, lembaga Baitul Mal semakin mapan keberadaannya. Tepatnya pada masa Khulafa Ur-Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Khalifah Umar meningkatkan basis pengumpulan dana, zakat, serta sumber-sumber penerimaan lainnya. Sistem administrasinya pun sudah mulai dilakukan penerbitan. Nah, saya kira sudah cukup kita membahas lembaga keuangan syariah pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Lalu kita lanjut ke perkembangan lembaga keuangan syariah pada masa modern. Secara internasional, perkembangan lembaga keuangan syariah pertama kali diprakarsai oleh Mesir pada saat organisasi Konferensi Islam pada tahun 1970. Mesir saat itu mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian bank internasional untuk perdagangan dan pembangunan. Ide dari proposal tersebut adalah sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya pada bulan Oktober 1975 terbentuklah IDB atau Islamic Development Bank yang beranggotakan 22 negara Islam. Hingga saat ini, bank yang berpusat di Jeddah Arab ini sudah memiliki 56 negara anggota. Sedangkan di Indonesia sendiri, perkembangan lembaga keuangan syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992. Indonesia sendiri terbilang terlambat dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang telah mendirikan Bank Islam semenjak tahun 1983. Namun hal ini bukan tanpa ada sebab ya. Keinginan untuk mendirikan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, terutama pada tahun 1970-an ketika didirikannya Islamic Development Bank pada tahun 1975. Berdirinya IDB ini telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Semenjak lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada 1991 dan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasiskan syariah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lainnya. Sebagai contoh, pada awal tahun 1994 berdiri perusahaan asuransi syariah yang dinamakan dengan Syarikat Tafakul Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya bank syariah, pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air, yaitu Bank Syariah Indonesia, yang merupakan hasil dari merger antara 3 bank plat merah, antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Kehadiran BSI ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Dengan penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini sedikit informasi, tapi semoga bermanfaat bagi pendengar semua. Jika ada pernyataan yang keliru, boleh banget nih dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan ya.